في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Nah, kemudian ketekunan. Contoh tentang ketekunan ya. Ini contohnya kalau sekarang tentang nasi goreng, tentang tahu petis ya. Sekarang contoh yang lebih biblikal, yang lebih mengarah pada Alkitab. Pernahkah Anda membaca kitab suci dengan narasi sejarah? Ini yang saya sering sampaikan. Sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Ketika Musa berada di Mesir, ini kalau kita belajar kitab suci ya, nanti Romo bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi yang pertama, kitab suci kita itu 5 kitab yang pertama itu disebut dengan kitab Torah, Pentateuch bahasa Latinnya. Torah itu terdiri dari 5 kitab. Yang pertama apa? Kejadian. Kedua Exodus atau Keluaran. Bahasa Ibraninya Sefer Bereshit, kitab Kejadian. Lalu yang kedua Sefer Elishemot, kitab Keluaran. Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar, dan Sefer Elehadivarim, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Apa yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1? Adik-adik siapa yang jawab? Bisa jawab. Kejadian pasal 1 intinya apa isinya? Apa? Ada, silakan jawab, silakan. Berdiri. Siapa yang bisa jawab? Ada? Isinya apa? Penciptaan langit dan bumi. Kemudian setelah itu disambung dengan kisah Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Lalu kisahnya Kain Habel, kemudian tiba pada saat manusia begitu jahatnya, maka diadakan oleh Tuhan air bah, zamannya Nabi Nuh. Kemudian masuk zaman Abraham ya, sampai kemudian zamannya Yusuf. Kemudian kitab Keluaran itu menceritakan Exodus, keluaran dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kitab Bilangan, kitab Imamat itu isinya tentang korban di bait suci, aturan-aturan tentang berbagai macam ritual di situ. Kemudian kitab Ulangan mendeskripsikan kembali apa yang tercatat dari hukum Musa. Setting sejarahnya terbesar di mana? Di Mesir, tidak di Israel. Karena di dalam kitab Ulangan pasal terakhir itu apa? Musa belum sampai ke tanah perjanjian. Musa hanya bisa melihat dari Yordania sekarang ini. Di sana ada satu gereja Fransiskan ya, yang kemudian dibangun di atas reruntuhan gereja yang dibangun di abad keempat. Disitulah Musa bisa melihat tanah perjanjian tanpa bisa memasukinya. Berarti mayoritas kitab Taurat itu settingnya sejarah Mesir. Makanya kira-kira Musa lahir di Mesir itu namanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab atau bahasa apa namanya Thailand kira-kira? Enggak lah, pakai bahasa yang laku di zaman itu. Tapi orang kita membaca kitab suci itu kan biasanya hanya normatif. Maka dinamakan Musa. Karena apa dinamakan Musa? Karena dari dalam air ini telah diambil anak itu. Nah, itu bahasa apa itu? Bahasa yang berlaku di zaman Musa itu kan ada 2. Bahasa orang Mesir kuno namanya hurufnya itu huruf hieroglif.
Dan bahasa Ibrani, karena orang Ibrani menjadi bangsa budak di situ, tidak mungkin pakai bahasa Arab, tidak mungkin pakai bahasa Thailand, ya kan? Nah ini kalau kita membaca Alkitab secara sejarah, maka nama Musa itu pasti bukan bahasa Arab, Moshe, karena bahasa Arab belum ada waktu itu kan. Moshe itu bahasa apa? Kalau bukan bahasa Mesir kuno, ya bahasa Ibrani. Kira-kira seperti itu. Nah, dulu sebelum penemuan arkeologi, orang itu membaca Alkitab hanya normatif saja. Normatif itu pesan moralnya apa, yang ditekankan di situ apa, dalam kehidupan sehari-hari, moralitas yang dikembangkan seperti apa. Tapi setelah ditemukan arkeologi, ilmu yang berbicara tentang kepurbakalaan, itu datangnya sangat terlambat adik-adik. Tahun 1799, ya, ini arkeologi kitab suci ini. Ada seorang ofisir Napoleon Bonaparte ketika dia menginjakkan kaki di Mesir. Ini saya akan berikan contoh tentang ketekunan. Ditemukan sebuah batu yang prasasti, batu bertulis yang terdiri dari 3 bahasa. Yang pertama itu adalah bahasa hieroglif, bahasa Mesir kuno yang dipakai di kuil-kuil Firaun, bahasa kuno yang dipakai di kuil-kuil raja. Yang kedua bahasa demotik. Demos itu artinya apa? Rakyat. Maka demokrasi artinya kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Demotik itu huruf Mesir kuno yang dipakai untuk rakyat kebanyakan. Dan yang terakhir bahasa Yunani. Karena orang Mesir sudah tidak tahu yang namanya bahasa Mesir kuno, ya nggak ada orang bisa membaca. Sampai kemudian ada seorang sejarawan, seorang etnolog yang kemudian memberikan berita ini di masyarakat barat, khususnya di Perancis. Lalu ada seorang pemuda Katolik namanya Francis Champollion. Ini umurnya masih belasan tahun, masih 18 tahun kalau tidak salah. Mendengar pengumuman bahwa akan ada delegasi yang diberangkatkan ke Mesir untuk melihat penemuan batu Rosetta. Sangat terkenal namanya Rosetta Stone. Kenapa? Karena ditemukan di desa Rasid di wilayah Mesir. Champollion ini berangkat, tapi memang ketika dia masih usia belasan tahun, dia sudah menguasai bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Aramaik. Umur masih 18 tahun. Nah, udah berangkatlah dia ke Mesir. Dia tidak bisa ngerti kira-kira apa yang dilakukan ketika dia harus melihat batu ini, batu prasasti ini. Tapi akal dia jalan. Saya akan ngerti bahasa Yunani. Karena 3 prasasti ini isinya itu adalah sama. Berarti ini versi hieroglif, ini versi demotik, ini versi Yunani. Lalu dia bingung. Dalam kebingungannya itulah dia membaca Bible. Dia membaca kitab Keluaran pasal 1 ayat 11 tentang eksistensi sebuah kota kuno yang namanya Ramses. Lalu apa yang dipikirkan oleh Champollion? Dia mengatakan gini, mungkinkah Ramses ini adalah nama kota yang didirikan oleh pendiri kota, penguasa kota, raja di kota itu? Seperti kata Alexandria berkaitan dengan Alexander Agung, seperti Antioquia berkaitan dengan Antiochus, seperti kota Kaisarea Filipi didirikan oleh Herodes Filipus, putra Herodes Agung yang dibaktikan kepada kaisar, seperti kota Tiberias yang didirikan oleh Herodes Filipus, putra Herodes Agung untuk Kaisar Tiberius. Mungkinkah kata Ramses ini berkaitan dengan penguasa Mesir kuno? Sebab adik-adik, kata Fir'aun itu artinya netral, raja. Raja dengan penemuan tiang-tiang besar waktu itu, tiang-tiang besar kerajaan Fir'aun itu.
Orang Mesir waktu itu cuma lihat mumi itu mayat yang diawetkan dengan rempah-rempah, dijual belikan mumi ini sampai di Perancis, sampai di Eropa. Makanya banyak mumi tidak kembali ke Mesir sekarang di Eropa sampai hari ini. Mereka hanya melihat gedung-gedung besar itu dari negeri dongeng. Dulu mungkin ada Raja Jin atau apa yang dulu pernah berkuasa di sini, karena tidak ada catatan sejarah sampai tahun 1799. Selain Alkitab hanya ada catatan sejarah, misalnya orang Yunani namanya Manetus, itu pun abad ketiga sebelum Masehi. Ada seorang sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus, abad pertama setelah Masehi. Dengan penemuan batu Rosetta ini, Champollion ini sebagai anak muda umur belasan tahun, pikirannya jalan dan mengatakan, jangan-jangan Ramses ini adalah nama kota yang didirikan oleh Fir'aun, ya pendiri kota ini. Apa yang dia lakukan pertama kali? Pergi ke Mesir. Dia tanya kepada penduduk Mesir itu, bahasa yang dipakai bahasa Arab. Tapi orang Mesir bahasa Arab setelah munculnya agama Islam. Berbeda dengan orang Syria, memakai bahasa Arab sebelum lahirnya agama Islam. Tetapi di Mesir bahasa Arab perlu dipakai setelah zamannya Islam. Lalu dia tanya, komunitas gereja yang tertua atau komunitas masyarakat tertua di sini adalah apa? Oh, ada komunitas Koptik, gereja Koptik. Nah, gereja Koptik itu ada yang Katolik, ada yang Ortodok. Gereja Koptik itu gereja Mesir kuno, dari kata Egypt dalam bahasa Inggris itu dari kata Egyptos, artinya orang-orang Mesir. Lalu diteliti, lalu kalau di sini dalam baris ketiga itu kan bahasa Yunani ya, di situ ada kata Kleopatra dan Ptolemeus. Selama itu mereka mengenal nama Kleopatra itu hanya dari cerita drama, ya. Tapi sekarang ternyata ditemukan nama Kleopatra di dalam prasasti. Mana kira-kira huruf K-nya? Mana kira-kira huruf L-nya? Lambda. Mana kira-kira huruf E-nya? Dia belum menemukan itu. Tapi dari kitab Ulangan pasal 1 ayat 11 itulah terus membimbing pencariannya. Dia kembali ke Perancis. Setelah dia belajar bahasa Koptik itu bahasa apa? Oh, itu bahasa Mesir kuno. Tapi kok hurufnya Yunani? Kenapa? Karena sejak zamannya Santo Markus menginjil di tanah Mesir, huruf Mesir kuno itu diganti oleh orang-orang Kristen menjadi huruf Yunani. Dan juga nama-nama yang berkaitan dengan agama Mesir kuno, misalnya dewa-dewa Mesir, itu diganti dengan kata netral, misalnya Theos dalam bahasa Yunani. Makanya kalau di gereja Roma itu ada Santus 3 kali itu, kudus-kudus itu. Di Mesir ada yang namanya Trisagion yang memakai bahasa Koptik campuran dengan bahasa Yunani. Misalnya Agios Theos, Agios Iskiros, Agios Thanatos ek Parthenos genetis eleisonimas kudusul kowi. Kuduslah Engkau ya Allah, kuduslah Engkau yang Maha Kuasa, kuduslah Engkau yang tak berkematian, yang dilahirkan oleh anak darah Maria, kasihanilah kami, dan seterusnya. Itu kira-kira liturginya, ritus Koptik ya. Tapi tulisannya tulisan Yunani, sekalipun di situ ada kata-kata Mesir, ada kata-kata Mesir kuno. Itu mirip kalau saudara baca Alkitab bahasa Jawa atau bahasa Batak. Bahasa Batak kan masih punya huruf Batak kan? Tapi karena generasi muda tidak mengenal lagi huruf Batak, atau generasi muda lagi tidak mengenal huruf Jawa, yang ada huruf Latin tapi bahasanya tetap Jawa, yang ada huruf Latin tapi bahasanya tetap Batak. Itu kira-kira seperti itu. Tapi itu lumayan untuk membimbing pencariannya. Saudara tahu, inilah makna ketekunan. Pemuda Katolik yang masih usia 18 tahun ini
terus menggali dari satu literatur kuno ke literatur kuno, terus menanyai satu orang dari komunitas Koptik, dari komunitas Mesir itu, satu demi satu dia tanya, dalam bahasamu kalau menyebut matahari apa? Oh, matahari itu on, atau matahari itu artinya dalam bahasa Mesir kuno apa? Oh, itu on dalam Mesir kuno. Nama lain dari matahari apa? Ra, katanya. Terus dia melihat dalam prasasti itu, kok ada bulatan mirip matahari. Jangan-jangan huruf Mesir kuno itu gambar. Jangan-jangan ini artinya matahari. Saudara tahu, sampai kira-kira 23 tahun karena ketekunan tadi, sang pemuda tadi baru menemukan kunci membaca huruf-huruf kuno yang sudah mati ribuan tahun itu, tepatnya tanggal 14 bulan Mei 1822. Dari 1799 ketekunan dia selama 23 tahun itu membuahkan hasil. Dan di salah satu ruang perpustakaannya dia berteriak ke kanan kiri, aku berhasil, aku berhasil. Ada apa Cempolyong? Saya sudah berhasil membaca huruf yang sudah mati ribuan tahun, dan itulah huruf hieroglif. Saudara tahu, setelah itu muncul apa yang namanya Egyptologi, ilmu tentang Mesir kuno. Itu ketekunan seorang pemuda Katolik yang berangkat meneliti dari umur 18 tahun. Ya. Kira-kira Anda mendengar ini tertarik enggak kira-kira, atau lebih mumet ya, lebih pusing, kira-kira tertarik apa enggak adik-adik? Ya, maka jangan henti-henti belajar dengan tekun, karena tidak cukup mendengarkan firman Tuhan, tapi menjalankan dengan tekun, termasuk apa yang dikatakan dialami oleh Francis Cempolyong tadi. Lalu yang kedua, setelah munculnya Egyptologi itu, sekarang mumi-mumi itu bisa diidentifikasi namanya. Oh, ini Ramses kedua, ini Tutmose ketiga, ini Tutmose pertama, ini adalah Fir'aun perempuan yang namanya Hatshepsut. Nah, semua bisa. Dulu nggak ada namanya, cuman mengatakan Fir'aun raja Mesir gitu saja. Bayangkan, itu dahsyatnya penemuan arkeologi yang dirintis oleh, sekali lagi, seorang pemuda Katolik berumur 18 tahun. Itu luar biasanya. 23 tahun setelah itu, banyak arkeolog datang ke Mesir dan lahirlah apa yang dinamakan Egyptologi. Orang Mesir baru tahu sejarah yang dilupakan selama ribuan tahun. Semua umat manusia sakit ingatan itu sekarang bisa dibaca satu demi satu. Oh, ini zaman Old Kingdom, ini zaman kerajaan tengah, Middle Kingdom, ini zaman kerajaan akhir, Last Kingdom, nama rajanya siapa, tahun 2000 sekian sampai tahun 2000 sekian sebelum Masehi, tahun 1500 sekian sampai tahun 1500 sekian sebelum Masehi. Itu lengkap bisa dideskripsikan sampai apa yang dikenal dengan apa namanya kronologi kitab suci itu bisa ditentukan. Misalnya Yusuf dalam kisah Alkitab apa? Dia menjadi perdana menterinya Fir'aun. Tapi orang tidak pernah tahu itu Fir'aun mana yang di zaman Yusuf itu pernah terjadi kelaparan, pernah terjadi kelaparan selama 7 tahun dan sebagainya. Itu Fir'aun yang mana? Tidak ada namanya. Bahkan waktu itu melahirkan studi baru yang namanya adalah etnologi. Jadi bahasa-bahasa kuno, etnologi bahasa-bahasa kuno. Satu contoh misalnya, kita bisa membaca Alkitab ya, saya berikan contoh ini. Misalnya kita bisa membaca di dalam kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian. Ya, bab 41 ayat 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Sabnat Paaneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Nah sekarang bayangkan,
Fir'aun menamai Yusuf Sabnat Pa'aniyah. Bahasa apa itu? Gak ada orang yang ngerti sebelum penemuan arkeologi. Bahasa apa itu? Yang kasih nama Fir'aun, bahasanya mungkin bahasa Jawa kan enggak kan? Pasti bahasanya dia sendiri kan? Karena itu di istana Fir'aun. Bahkan seorang rabi Yahudi namanya Rabi Rasi, itu hidup di abad pertengahan sebelum era arkeologi. Dia mengatakan VN lepane ahdimeyon demikra. Tidak ada yang tahu apa artinya nama Yusuf Sabnat Pa'aniyah itu dalam bahasa Ibrani. Ya mestilah, kan itu bukan bahasa Ibrani. Kira-kira kalau Anda orang Manado ya, tinggal di Jawa di zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo abad 16. Misalnya Anda orang Manado, namanya kan biasanya nama-nama Kristen kan biasanya. Matius Senduk misalnya. Terus kemudian ketemulah di kerajaan Jawa sana, terus Anda dikatakan, oh hari ini kamu tidak lagi namanya Matius, tapi namamu hari ini adalah Panembahan Surodirjo. Panembahan Surodirjo misalnya. Terus Anda tanya kepada orang Minahasa, apa artinya Surodirjo? What is the meaning of Surodirjo? Tidak ada yang tahu, wong itu bukan bahasamu. Yusuf hidup di Mesir, diberi gelar oleh Fir'aun. Tanya sama orang Yahudi termasuk para rabi, ya nggak ada yang tahu. Arkeologi yang membuka itu luar biasa kan. Akhirnya apa? Setelah ditemukan huruf-huruf hieroglif tadi, karena jasa seorang perintis, seorang pemuda 18 tahun yang memulai karir akademisnya tadi, ditemukan semuanya. Itu contoh. Ternyata katanya kata Sabna Pa'aniyah itu berkaitan dengan kata anak yang artinya hidup. Makanya banyak nama-nama Mesir itu terakhir anak. Jadi Pa'aniyah itu artinya kira-kira kepada dia yang dipanggil hidup, hidup. Jadi hiduplah Yusuf itu loh. Sabna Pa'aniyah, kepada dia yang dipanggil hidup. Lalu katanya dalam teks ini dikatakan serta memberikan Asnat anak Potifera Imam On kepadanya menjadi istrinya. Wajikra paroh Shem Yosef, dan diberikanlah oleh Fir'aun sebuah nama kepada Yusuf, Sabnat Pa'aniyah. Sabnat Pa'aniyah wajitan lo et Asnat, dan memberikan kepadanya Asnat. Sebagai apa? Asnat bat Potifera, putrinya Potifera, Kohen On, imam kota On, li Isah, sebagai sang istri. Nah pertanyaannya, kalau Sabna Pa'aniyah itu bahasa Mesir, ternyata artinya kepada dia yang dipanggil hidup. Lalu Asnat artinya apa? Asnat itu ternyata anugerah, pemberian dewi kecantikan yang disebut Nait. Dewi kecantikan Mesir kuno itu namanya Nait, makanya pemberian Dewi Nait. Dia nama mertuanya Yusuf itu namanya Potifera. Potifera, Ra itu dewa matahari. Makanya anugerah atau kasih karunia yang diberikan kepada oleh Ra, dewa matahari. Loh kacau itu para teolog itu. Wah berarti penuh nama-nama dewa. Makanya jangan terlalu takut sama dewa, itu hanya sekedar nama, ya kan? Kita ini bingung, kok bisa nama-nama dewa. Sekarang saya kasih contoh. Orang Jawa di Magelang, kan Magelang itu dulu kan tempatnya Romo Van Lith merintis pendidikan pertama kali. Ketemu sama Romo Belanda namanya Van Lith. Namanya adalah Sri Rejeki, ya kan? Setelah jadi Katolik, dibaptis, dikasih namanya Maria Goretti Sri Rejeki. Nah sekarang ini orang Jawa ini, dia suka jualan pecel misalnya, satu contoh ini. Nama Maria Goretti itu jelas nama Katolik, ya toh? Biasanya diambil dari Santo Santa, Kitis wa Kitisah bahasa Arabnya. Tapi nama Sri itu jelas itu nama Jawa, tapi bukan Jawa asli. Karena Sri itu adalah istrinya Dewa Wisnu. Nah, karena dulu orang Jawa
mengalami masa di mana Jawa pernah dikuasai Hindu. Lebih bagus di Minahasa, tidak banyak yang berkuasa, gitu. Maka bahasa lokal dan Kristen yang di Jawa itu kan era Hindu, era Buddha, era Islam, namanya beragam. Kayak nama saya Bambang itu Jawa asli, Nur itu Arab, Sena Sansekerta. Majemuk kayak namanya Petrus, Petrus bahasa Yunani batu karang, ya kan? Simon bahasa Ibrani, Kefas bahasa Aram, karena majemuk. Nah begitu juga Sri rezeki, Sri itu istrinya Dewa Wisnu, rezeki bahasa Arab supaya banyak rezeki. Berikanlah rezeki pada hari ini, benar nggak? Itu artinya sudah tumpang tindih budaya kita. Tapi ketika si emaknya atau si mamanya kasih nama rezeki, pikirannya bukan Dewi istrinya Dewa Wisnu, bukan itu, tapi karena nama itu sudah menjadi nama yang terkenal di masyarakat Jawa, sampai semua orang namanya Sri. Dang Balio Sri, Dang Balio, kan gitu kan? Semua cepatlah pulang Sri, cepat. Sri itu nama Sri Endang, itu nama-nama Jawa. Kalau di Manado nama Maria, Marta, Magdalena, nama Kristen semua, sampai sulit membedakan Maria yang mana, ya kan? Nah itu contohnya Asnat tadi. Kemudian anak dari siapa? Bat Potifera, pemberian Ra, Dewa Matahari. Ya kayak tadi orang Jawa namanya Rama, Romo Wijoyo, Rama Wijaya. Jadi Islam namanya Muhammad Rama Wijaya. Nah, satunya Arab, satunya Jawa. Lupa bahwa nama Jawa Rama itu adalah nama Sansekerta. Karena itu adalah merupakan awatara dari Dewa Wisnu. Coba orang kan lupa kan, di Jawa itu seni Prambanan itu. Ini namanya inkulturasi budaya. Di Jawa itu kalau sudah bicara tentang Rama Sita itu kan jadi sendratari yang sangat indah. Lupa bahwa Rama itu alamatnya di India, bukan di Jawa. Karena sudah mengalami inkulturasi, seolah-olah Rama itu tinggal di Jogja. Padahal aslinya dari India itu. Di abad-abad awal itu kan orang sudah punya gambaran Rama mencari istrinya Sita di Pulau Nusantara. Itu abad pertama itu. Yatnawanto Yawadwipam Saptaraju Pasubitam Swarna Rupyaka Dwipam Swarna Karamanditam. Jelajahilah Nusa Jawa, negeri yang memiliki 7 wilayah kerajaan sebagai hiasan. 7 wilayah kerajaan itu apa? 1 Jawa Dwipa, Pulau Jawa, 2 Swarna Dwipa, Pulau Sumatera, 3 Sangka Dwipa, Pulau Sulawesi Celebes, yang keempat Barhina Dwipa, Borneo, Sanga Dwipa, Nusa Tenggara Timur, lalu Bali Dwipa, Melayu Dwipa, dan yang paling akhir Jawa Dwipa Matikramnya Sisru Nama Parwata, Papua. Itu abad pertama Masehi loh yang katakan begitu. Catatan-catatan India, pulau emas, pulau perak, itu kebesaran Nusantara. Nah oleh karena itu saudara-saudara, inilah hasil daripada kerja keras, kecerdasan, ketekunan yang membuahkan hasil, membuka misteri tirai sejarah dunia yang dilupakan oleh kelam kabut kelupaan masa silam yang panjang. Dan itu bisa ditembus karena apa? Ilmu pengetahuan, ketekunan, kecerdasan, penguasaan diri seperti yang dikisahkan dalam kitab suci. Nah oleh karena itu saudara-saudara, dengan penemuan-penemuan ini orang Kristiani menjadi sangat pede bahwa sesungguhnya Alkitab itu bukan sekedar narasi teologis, bukan sekedar buku moral yang memang semua orang bisa punya itu, tetapi dia juga didampingi oleh fakta sejarah. Terakhir, saya ingin bacakan satu ayat lagi ya, tentang namanya Musa. Tentang namanya Musa. Ini misalnya tadi kan saya sampaikan imam kota On itu katanya matahari kan Ra. Ketika Alkitab ini terjemahkan dalam bahasa Yunani yang namanya Septuaginta, abad ketiga sebelum Masehi, maka disebut Heliopolis. Sampai sekarang ada di Mesir Heliopolis. Itu dari sini asalnya. Ya,
tentang nama Musa, Keluaran 2 ayat 10. Dan menamainya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Dan anak itu dinamakan Musa. Yang menamakan siapa? Nah ini kalau begini mesti melihat bahasa aslinya ya. Watikra semo Mose. Tikra itu hanya dari kata kara, menyebut ya. Kalau zikra itu dia menamai, dia laki-laki. Kalau tikra dia perempuan. Nah dia perempuan itu konteks ayatnya bisa ibunya Musa yang menyusui atau bisa putrinya Fir'aun yang memberi nama. Nah ini ada dua kemungkinan. Kalau yang memberi nama itu ibunya Musa, mungkin saja itu nama Ibrani. Tapi kalau yang memberi nama itu putrinya Fir'aun yang menemukan bayi Musa, bisa saja itu huruf nama Mesir kuno. Tapi dua-duanya mungkin. Karena luar biasanya apa? Ada kemiripan bunyi antara bahasa Ibrani dengan bahasa Mesir kuno atau hieroglif ini. Maka dikatakan di sini dan dinamainya dia Mose. Artinya apa? Watomer, sekali lagi, dan dia berkata, dia perempuan, tapi nggak disebutkan siapa namanya. Kimin hamayim mesitihu, ki karena min dari hamayim dari air, mesitihu telah kuambil dia. Dan kata Mose berasal di kata masya dalam bahasa Ibrani yang artinya mengambil. Tapi dalam bahasa Mesir kuno kata mes itu artinya anak. Mo itu artinya air yang mengalir. Ini ada dalam catatan sejarawan Yosefus, sejarawan Yahudi. Berarti Yosefus telah mengakses informasi tentang bahasa Mesir sampai pada zamannya, tapi belum utuh sampai Francis Champollion, sekali lagi pemuda Katolik berusia 18 tahun ini yang merintis dan memecahkan ilmu arkeologi tentang Mesir kuno. Karena telah diambil dari air, mesitihu, nama Mose. Tetapi juga bisa berarti Mese, yang artinya anak dari air yang mengalir. Makanya dalam bahasa Mesir kuno ada Tut Mose. Tut itu artinya dewa bangau. Mose artinya Mese artinya anak. Akhenaton, Aton itu yang hidup, dewa Aton yang hidup. Kemungkinan mungkin saja itu Adonai yang kemudian karena kondisinya orang Yahudi banyak sekali selama 400 tahun tinggal di Mesir, mempengaruhi orang-orang Mesir. Makanya Akhenaton adalah salah satu Fir'aun yang mengajarkan monoteisme atau satu Tuhan pada zamannya. Ternyata adik-adik, banyak misteri di dunia ini yang belum terungkap, tetapi secara perlahan-lahan karena pengetahuan, karena ketekunan, karena upaya yang tidak pernah berhenti, terus belajar, maka akhirnya kita bisa semakin dicerahkan oleh fakta-fakta ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini sumbangan arkeologi pada studi kitab suci, tetapi berangkat karena ketekunan seorang anak muda Perancis ini, menginspirasi adik-adik semua untuk terus belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Long life education, ya, belajarlah selama hayat masih di kandung badan. Terima kasih, selamat pagi.